Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam, dakwahnya dimulai dengan menumbuhkan Bani Israel menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa dan Nabi Harun diutus untuk berdakwah ke negeri Mesir dan mengajak kaum Israel menyembah Allah. Nabi Harun dan Nabi Musa ini adalah keturunan keempat dari Nabi Yakub yang tinggal di Mesir sejak Nabi Yusuf berkuasa di Mesir. Nabi Harun adalah Muhammad al-Wasfi. Disebutkan dalam Tarikh al-Anbiya wa ar-Rusul wa al-Irtibat al-Zamani wa al-Aqaidi. Kita tahu bahwasannya Nabi Harun adalah putra dari Imran bin Kuhat bin Lawi bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Sedangkan bin Harun adalah Yukabid, saudara perempuan Kuhat dan bibi dari Imran sendiri. Dari Imran, Yukabid melahirkan 3 orang anak, yakni 1 perempuan yang bernama Maryam dan 2 laki-laki yang bernama Harun dan Musa. Lawi merupakan saudara satu ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Lawi bersama saudara-saudaranya yang lain serta keluarga masing-masing bersama Nabi Yakub diajak pindah oleh Nabi Yusuf dari Madian ke Mesir. Keluarga besar Nabi Yakub itulah generasi pertama Bani Israel yang menetap di Mesir. Mereka berkembang dengan cepat, bekerja dengan giat dalam bidang pertanian dan peternakan, sehingga menimbulkan kecemburuan dan ketakutan bangsa Mesir. Suatu hari seorang ahli nujum datang menghadap Raja Fir'aun. Menurut perhitungannya akan lahir seorang bayi dari bangsa Israel yang kelak akan menjadi musuh dan menjatuhkan kekuasaannya. Fir'aun terkejut mendengar informasi itu. Saat itu juga dia memberikan perintah agar membunuh bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan oleh pasangan suami istri Imran dan Yukabad. Begitu mengetahui bahwa anaknya yang lahir adalah laki-laki, Yukabad dan Imran panik. Jika tak disembunyikan, anak itu pastilah akan terbunuh oleh pesuruh Fir'aun. Yukabad tak rela bayi itu sampai terbunuh karena atas kecintaan dan kasih sayangnya pada anak sendiri. Akan tetapi untuk menyembunyikannya terus-menerus juga akan ketahuan oleh pesuruh Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa alaihissalam tersebut dengan membuat peti tahan air, lalu dihanyutkan Nabi Musa di dalam peti di sungai Nil. Kakak Nabi Musa alaihissalam diperintahkan mengikuti kemana peti itu hanyut dan di tangan siapakah Nabi Musa ditemukan. Ternyata peti itu ditemukan oleh putri Raja Fir'aun. Kemudian peti dibuka. Setelah tahu isinya adalah bayi, mereka bawa ke hadapan ibu mereka, yakni istri Fir'aun yang bernama Asyah. Istri Fir'aun sangat senang melihat bayi itu. Ia ingin mengangkatnya sebagai anak. Maka diungkapkan niatnya itu kepada Fir'aun. Pada awalnya Fir'aun tak setuju, namun atas bujuk dan rayuan manisnya sang istrinya itu akhirnya setuju. Asyah pun senang. Segera dicari inang pengasuh yang menyusui Nabi Musa. Namun beberapa inang yang didatangkan tidak ada yang cocok. Nabi Musa tak mau menyedot inang-inang tersebut. Kakak Nabi Musa yang mengetahui kejadian itu langsung datang dan menawarkan ibunya untuk menjadi inang dengan pura-pura tidak mengenal Nabi Musa. Karena ibunya sendiri yang menyusuinya, akhirnya Nabi Musa pun mau. Yukabad mendapat upah bayaran yang cukup besar. Setelah lepas dari menyusu, Nabi Musa dikembalikan ke istana. Kemudian ia dididik sebagaimana anak-anak raja yang lain. Ia berpakaian seperti Fir'aun, mengendarai kendaraan Fir'aun, sehingga dikenal sebagai Pangeran Musa bin Fir'aun. Namun setelah Musa dewasa, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pangkat kenabian dan ilmu pengetahuan. Ketika Nabi Musa alaihissalam berjalan-jalan di kota,
ia melihat orang Qibti dan orang Israel sedang berkelahi. Karena keadaan tak seimbang, Nabi Musa alaihissalam membela orang Israel. Orang Qibti tidak mau diajak damai. Nabi Musa alaihissalam menjadi marah, kemudian orang itu langsung dipukulnya. Sekali tempeleng, orang tersebut mati. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran. Dan dia, Musa, masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki sedang berkelahi. Yang seorang dari golongannya yaitu Bani Israel, dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Dia, Musa, berkata, "Ini adalah perbuatan setan. Sungguh dia, setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan." Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Maka Allah mengampuninya. Sungguh Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Musa berkata, "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa." Surat Qasas ayat 15-17. Nabi Musa alaihissalam gelisah. Ia khawatir ada seseorang yang melihat perbuatannya kemarin, yakni membunuh orang Mesir, pengikut Fir'aun. Sementara petugas kerajaan terus mencari-cari siapa sebenarnya pembunuh yang ketahuan rimbanya itu. Keesokan harinya Nabi Musa alaihissalam pergi ke kota lagi. Kebetulan saat itu ia melihat Bani Israel yang ditolongnya kemarin sedang berkelahi dengan orang Qibti dan pada akhirnya membunuh orang Qibti tersebut. Sudah membunuh orang Qibti, orang Israel itu minta tolong kepada pengikut Fir'aun dan minta agar ia dibela. Menyaksikan salah satu kaum yang suka berkelahi dan mau menang sendiri itu, Nabi Musa alaihissalam menjadi marah, bergegas mendatangkan orang Israel yang sedang minta bantuan prajurit Fir'aun. Ada seorang saksi mata yang melihat kejadian itu. Nabi Musa alaihissalam dilaporkan kepada Fir'aun. Setelah Fir'aun tahu bahwa Nabi Musa alaihissalam membela orang Israel, ia segera memerintahkan orang menangkap Nabi Musa alaihissalam untuk dibunuh. Nabi Musa alaihissalam melarikan diri, tujuannya ke negeri Madyan. Ia menyesal telah membunuh orang. Ia kemudian bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya dan ia diampuni. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Harun sebagai pendamping Nabi Musa dalam dakwah menyebarluaskan agama Islam pada saat itu, dikisahkan bahwa Nabi Musa tidak begitu fasih dalam berbicara karena kekakuan pada lidahnya. Maka dari itu Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk dijadikannya Nabi Harun alaihissalam kakak kandungnya sekaligus sebagai teman dalam dakwahnya. "Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepadamu." Surat Qasas ayat 30-33. Raja Fir'aun di masa Nabi Musa tersebut memang terkenal kejam, bahkan dijuluki sebagai seburuk-buruknya manusia karena mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Kedua saudara Musa dan Harun saling bekerja sama membimbing kaum Bani Israel agar menyembah kepada Allah Ta'ala. Tugas dari Nabi Harun dalam hal ini ialah sebagai juru bicara Nabi Musa yang tidak fasih dalam berbicara. Nabi Musa mengadu kepada Allah tentang kekakuan lidahnya. Karena itu tidak dapat berbicara dengan fasih. Sehingga diutuslah Nabi Harun dalam menyampaikan berbagai macam dakwahnya. Dari hal tersebut Nabi Harun akhirnya mendapat wahyu dari Allah dan keduanya berdakwah bersama-sama. Kemudian Nabi Harun dan Nabi Musa lalu berangkat menuju istana Raja Fir'aun untuk menyuruhkan jalan kebenaran. Sebenarnya Nabi Musa dan Nabi Harun merasa takut juga apabila mengingat kebengisan dan kekejaman Fir'aun. Kini mereka harus menghadap raja yang durhaka itu dan mengajaknya bertaubat kembali ke jalan yang benar. Apakah Fir'aun dan pengikutnya mau menerima ajakan mereka berdua?
Apakah justru mereka tidak segera ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara dan disiksa oleh para algojo Fir'aun yang sadis tak kenal ampun? Namun rasa takut itu segera dihapus dengan firman Allah yang mengabarkan jaminan keselamatan bagi keduanya, bahwa mereka berdua akan dijaga dan dipelihara Allah yang Maha Mendengar dan Maha Melihat. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami, atau akan bertambah melampaui batas." Allah berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat. Maka pergilah kamu berdua kepadanya dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang mengikuti petunjuk." Surat Toha ayat 42-47. Bersama-sama kemudian mereka menghadap Fir'aun. Bertemu dengan raja yang mengaku Tuhan bukanlah hal yang mudah. Mereka harus melalui liku-liku birokrasi dan protokoler yang rumit. Namun akhirnya mereka dapat bertemu juga. Fir'aun didampingi beberapa penasehat dan para pejabat lainnya. "Siapakah kamu berdua ini?" tanya Fir'aun. Musa menjawab, "Kami Musa dan Harun merupakan pesuruh Allah. Kami diutus kepadamu agar kau membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan penindasanmu, dan menyerahkannya kepada kami agar mereka menyembah Allah dengan leluasa dan menghindari siksaanmu." Fir'aun tertawa sinis dan mengejek Musa dengan mengatakan bahwa Musa tidak tahu diri. Dulu ia asuh dan dibesarkan di istana Mesir, kini malah berbalik menentang Fir'aun. Musa dianggap orang yang tak tahu balas budi. Nabi Musa menjawab bahwa semua itu dikarenakan ulah sang raja sendiri. Seandainya Fir'aun tidak memerintahkan membunuh bayi laki-laki, tidak mungkin ia dihanyutkan di sungai Nil. Dan akhirnya Nabi Musa merasa tidak berhutang budi sama sekali kepada Fir'aun sendiri yang menyebabkan semua itu terjadi. Berkata Nabi Musa, "Adapun mengenai pembunuhan yang dulu kulakukan merupakan akibat godaan setan. Namun peristiwa itu akhirnya menjadi rahmat terselubung bagiku. Sebab dalam pengembaraanku, setelah aku melarikan diri dari negerimu, aku dikaruniai hikmah dan ilmu oleh Allah, dan aku diutus sebagai rasul. Maka datangilah aku kepadamu untuk mengajak engkau dan kaummu menyembah Allah dan meninggalkan kezaliman serta penindasanmu terhadap Bani Israel." Fir'aun yang mengaku dirinya adalah Tuhan bertanya kepada Nabi Musa, "Siapakah Tuhan alam semesta ini?" Lantas Nabi Musa alaihissalam menjawab yang ditunjukkan kepada Fir'aun dan para pengawalnya, "Dialah Tuhan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Jika benar-benar kalian mengetahui rahasia kekuasaan ilahi yang tersimpan di dalamnya." Fir'aun menyangkal perkataan Nabi Musa alaihissalam. "Tidak, semua itu hanyalah omong kosong belaka. Kau ini Musa dan Harun, agaknya kalian berdua telah menjadi gila. Kalian telah berbicara ngelantur tak karuan kemana." Musa menjawab, "Tuhanku dan Tuhan kalian adalah yang menguasai timur dan barat, Tuhan yang ada di antara keduanya, jika kalian itu adalah orang-orang yang berakal." Nabi Harun dan Nabi Musa tidak henti-hentinya menyampaikan dakwah agama Allah kepada Raja Fir'aun dan para pengikutnya. Namun Fir'aun yang sombong itu tetap saja dalam pendiriannya. Justru malah ia balik menanyakan Tuhan yang disembah Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam bukan untuk diimani melainkan untuk diselidiki. Beberapa hari kemudian berkumpullah para ahli sihir di tempat yang telah ditentukan. Rakyat berbondong-bondong ikut menyaksikan pula adu kepandaian sihir itu.
Setelah Nabi Harun dan Nabi Musa datang dan semua berkumpul, Fir'aun memberi aba-aba agar pertandingan dimulai. Nabi Musa mempersilahkan kebolehan terlebih dahulu. Kemudian para pengawal Fir'aun melemparkan tali-tali dan tongkat yang mereka lemparkan itu berubah menjadi ular. Jumlahnya ribuan ekor kecil-kecil. Fir'aun tertawa bangga menyaksikan kebolehan para ahli sihirnya. Rakyat banyak terkagum-kagum. Ini memang menjadi tujuan Fir'aun. Jika para ahli sihir itu dapat mengalahkan Musa, maka hancurlah kepercayaan rakyat atas kebenaran dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun. Namun dengan rasa tenang Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat tersebut segera berubah menjadi ular yang sangat besar dan langsung dengan lahap memakan ular-ular para ahli sihir Fir'aun. Waktu singkat, ular-ular para ahli sihir itu habis ditelan ular Nabi Musa. Para ahli sihir terbelalak heran. Apa yang ditampilkan Nabi Musa bukanlah sihir yang seperti mereka pelajari dari setan. Sadar akan hal itu, para ahli sihir sama berlutut dan menyatakan diri menjadi pengikut ajaran Nabi Musa. Mereka bertobat dan hanya akan menyembah Allah saja. Fir'aun pun sangat murka karena hal itu. Nabi Musa dan Nabi Harun berhasil mengalahkan Fir'aun dan para pengikut Nabi Musa makin lama semakin banyak jumlahnya. Sebab ajaran Nabi Musa sangat jelas mengangkat harkat kemanusiaan. Membimbing manusia agar berbudi pekerti mulia dan mereka dihormati sebagai makhluk Tuhan sama seperti lainnya. Nabi Harun tidak dibawa oleh Nabi Musa ke Bukit Tursina. Dia bertugas memimpin Bani Israel selama ditinggal oleh Nabi Musa. Nabi Harun seorang dirilah yang menghadapi Samiri, sebagian Bani Israel yang mau menerima ajakan Samiri untuk menyembah patung anak sapi. Ketika Nabi Musa turun dari Bukit Tursina, ia terkejut kaumnya telah tersesat. Mereka berpesta pora dan menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Nabi Musa alaihissalam menegur saudaranya yakni Nabi Harun yang telah dititipi agar menjaga umatnya. Nabi Harun alaihissalam berkata bahwa ia sudah memperingatkan mereka, namun tak menganggapnya sebelah mata, karena Nabi Harun alaihissalam dianggap orang yang lemah. Setelah diselidiki, ternyata Samirilah orang yang mengajak orang-orang itu membuat patung anak sapi dan menyembahnya. Nabi Musa marah sekali. Kemudian Samiri diusir, tidak boleh bergaul dengan masyarakat. Sebab Samiri terkena kutukan. Jika ia disentuh atau menyentuh manusia, maka badannya akan menjadi demam panas. Itulah siksa di dunia. Adapun nanti akhirat ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kisah Nabi Harun yang mendampingi Nabi Musa dalam berdakwah tidak berhenti begitu saja. Meski terjadi pemberontakan, keduanya tetap menyeru kepada agama Allah. Nabi Harun dan Nabi Musa yang saat itu akan masuk ke kawasan Kan'an mendapatkan penolakan. Mereka akhirnya menuju suatu daerah hingga sampai di Gunung Hor di kawasan perbatasan Edom. Sesuai perintah Allah, Nabi Harun dan Nabi Musa mendaki gunung tersebut bersama Eleazar, putra Nabi Harun. Di puncak Gunung Hor itulah Nabi Harun wafat. Kabar meninggalnya Nabi Harun terdengar oleh seluruh bangsa Israel. Mereka menangis dan merasa kehilangan panutan saat Nabi Harun wafat. Demikian tadi kisah singkat Nabi Harun sebagai pendamping dari Nabi Musa alaihissalam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.